Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang terdiri dari Muhammad Akil Sirojudin, Yunita Cici Kenarti, Kaisa Rodotu Siva. Di sini kami akan membahas tentang Dewan Komisaris dan Komite Audit. Dewan Komisaris. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan good corporate governance. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan efektif, perlu dipenuhinya prinsip-prinsip. Berikut prinsip-prinsipnya. A. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak independen. B. Anggota Dewan Komisaris harus profesional. Yang C. Fungsi pengawasan dan pemberani nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara. Pedoman pokok pelaksanaan. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, komposisi, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Terdapat beberapa kriteria. Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Dewan Komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif. Agar Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri. Yang kedua, kemampuan dan integritas anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberhentian nasihat untuk kepentingan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya, dan atau pihak lain. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya. Anggota Dewan Komisaris diharapkan memahami dan melaksanakan pedoman Good Corporate Governance ini. Yang ketiga, fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dalam hal Dewan Komisaris mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab direksi. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan perusahaan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota direksi dalam bentuk memperhatikan sementara dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS. Dalam hal terjadi kekosongan dalam direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, untuk sementara Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi direksi. Selanjutnya ada Komite Audit. Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 121 memungkinkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Salah satu komite tambahan yang kini banyak muncul untuk membantu fungsi Dewan Komisaris adalah Komite Audit. Munculnya Komite Audit ini barangkali disebabkan kecenderungan makin meningkatnya berbagai skandal penyelewengan dan kelalaian yang dilakukan para direktur dan komisaris yang menandakan kurang memadainya fungsi pengawasan.
sebagaimana dinyatakan oleh Hasnati dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandana 2006, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris antara lain, yaitu yang pertama, mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai atau prinsip tanggung jawab. Kedua, meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan, prinsip transparansi. Ketiga, mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal atau prinsip akuntabilitas. Keempat, mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit atau prinsip tanggung jawab. Selanjutnya, Forum for Corporate Governance in Indonesia dan YPPMI Institute menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi anggota Komite Audit, yaitu yang pertama, Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Direksi. Kedua, terdiri atas kurang-kurangnya 1 orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Ketiga, memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Keempat, salah satu dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi. Kelima, memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan. Keenam, bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit dan atau non-audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 8A.2 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal. Ketujuh, bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat komisaris. Kedelapan, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. 9. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, direktur, atau pemegang saham utama. 10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten. 11. Tidak merangkap sebagai anggota komite audit pada emiten atau perusahaan publik lain pada periode yang sama. Yang terakhir, sekretaris perusahaan harus bertindak sebagai sekretaris perusahaan audit. Selanjutnya, Effendi menyatakan komite audit perlu menjalin komunikasi dengan yang pertama ada Dewan Komisaris, manajemen, auditor internal, dan auditor eksternal. Yang pertama, Dewan Komisaris. Salah satu fungsi pokok komite audit adalah membantu tugas komisaris dalam aspek pengendalian perusahaan. Dalam rapat internal yang diselenggarakan secara rutin, komite audit melaporkan hasil tugas yang dibebankan oleh komisaris dalam bentuk laporan berkala. Selain itu, apabila ditugaskan secara khusus oleh komisaris, maka komite audit akan membuat laporan khusus yang ditujukan kepada komisaris. Selanjutnya ada manajemen. Komunikasi antara komite audit dengan manajemen memegang peran yang cukup penting dalam rangka meningkatkan pengendalian perusahaan. Tanggung jawab yang dimiliki oleh komite audit memerlukan interaksi secara signifikan dengan manajemen secara efektif. Namun, kehadiran manajemen tidak diharuskan dalam tiap rapat. Praktek yang baik membutuhkan partisipasi aktif dari manajemen dalam rapat komite. Laporan atas beberapa aktivitas manajemen yang krusial tetap terhadap komite merupakan salah satu tanggung jawab. Selanjutnya ada auditor internal.
Komunikasi auditor internal dengan komite audit antara lain meliputi hal-hal tentang pertanggungjawaban atas struktur kendali internal dan laporan keuangan bebas kesalahan material, seleksi kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, dampak penyesuaian hasil audit, pertanggungjawaban data non-keuangan yang disepakati bersama, ketidaksepakatan manajemen dan auditor internal, diskusi pilihan auditor eksternal, dan masalah proses akuntansi, keterlambatan laporan tak masuk akal, dan batas waktu laporan tak masuk akal. Yang terakhir ada auditor eksternal. Salah satu tanggung jawab komite audit adalah menilai hasil laporan audit dari auditor eksternal. Kedudukan komite audit yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Komisaris dengan kompetensi yang dimiliki diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi auditor eksternal bagi perusahaan. Komunikasi antara komite audit dengan auditor eksternal dapat berbentuk lisan atau tertulis. Masalah yang dapat dikomunikasikan antara lain yaitu tanggung jawab auditor berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Ada juga kebijakan akuntansi signifikan, pertimbangan manajemen dan estimasi akuntansi, penyesuaian audit signifikan, informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan, ketidaksepakatan dengan manajemen, konsultasi dengan akuntan lain, isu besar yang dibicarakan dengan manajemen sebelum keputusan mempertahankan auditor, dan kesulitan yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Ada beberapa hal yang perlu dipahami berkaitan dengan keanggotaan komite audit. Menurut Indriani dan Nurholis, beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, independensi. Komite audit harus independen atau tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manajemen perusahaan dan pihak lainnya dalam menjalankan tugas yang dimiliki untuk mewujudkan kredibilitas di mata publik dan pemegang saham. Yang kedua, kompetensi. Kompetensi berkaitan dengan pemahaman yang memadai yang dimiliki oleh anggota komite audit, termasuk sifat-sifat yang mendukung pelaksanaan tugas dari komite audit. Contohnya seperti sifat tidak mudah percaya, memiliki rasa ingin tahu, dapat berpikir logis, dan memiliki kemampuan untuk menganalisa masalah. Yang ketiga, komitmen. Komitmen yaitu kesadaran terhadap tanggung jawab yang dimiliki dan berlaku profesionalisme dalam menjalankan tugas yang dimiliki. Yang keempat, kompensasi. Anggota komite audit harus didukung dengan kompensasi yang memadai untuk menjaga independensi, objektivitas, dan mutu pekerjaan yang dimiliki. Kasus audit. Salah satu contohnya adalah kasus audit umum yang dialami oleh PT Kereta Api Indonesia, PT KAI, yaitu kasus pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data keuangan pada tahun 2005. Perusahaan BUMN tercatat meraih laba sebesar 6,9 miliar. Padahal apabila diteliti lebih rinci, perusahaan BUMN ini mencatat kerugian sebesar 63 miliar. Kasus ini bermula akibat adanya pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada tahun 2005, laporan keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak terdapat kejanggalan dalam penyajian laporan keuangan, seperti data yang disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi. Ini menimbulkan permasalahan karena auditor menyatakan opini laporan wajar tanpa pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi yang telah ditetapkan. Laporan keuangan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sejak tahun 2004, namun berbeda dengan tahun sebelumnya di mana pihak BPK terlibat dalam sebagai auditor PT KAI.
Kasus tersebut berawal dari perbedaan pendapat antara manajemen dan komisaris, khususnya ketua komite audit, di mana komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal, dan komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Perbedaan tersebut yaitu: 1. Manajemen PT KAI tidak melakukan percadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah diberikan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan pada tahun 1998 sampai 2005. Kedua, bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya sebesar 674,5 miliar dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT KAI dalam neraca per 31 Desember 2005 merupakan bagian dari hutang. Akan tetapi, pendapat berbeda dikemukakan Komisaris PT KAI Hekunis Manao bahwa bantuan penyertaan modal harus disajikan sebagai bagian dari modal perseroan. Ketiga, terjadi penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat melakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian bertahap selama 5 tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar 6 miliar yang seharusnya dibebankan seluruhnya pada tahun 2005. Keempat, masalah piutang PPN per 31 Desember 2005 senilai 95,2 miliar. Menurut komite audit harus dicadangkan penghapusannya pada tahun 2005 karena diragukan kolektibilitasnya, tetapi tidak dilakukan oleh manajemen dan tidak dikoreksi oleh auditor. Kelima, masalah uang muka gaji yang dibayar sebesar 28 miliar merupakan gaji bulan Januari 2006 dan seharusnya yang dibayar tanggal 1 Januari 2006 tetapi telah dibayar per 31 Desember 2005. Diperlakukan sebagai uang muka biaya gaji, menurut komite audit harus dibebankan pada tahun 2005. Keenam, masalah persediaan dalam perjalanan berkaitan dengan pengalihan persediaan suku cadang sebesar 1,4 miliar, kemudian dialihkan ke unit kerja lainnya di lingkungan PT KAI, akan tetapi belum selesai proses akuntansinya per 31 Desember 2005. Komite audit menyatakan hal ini telah bebas pada tahun 2005. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus PT KAI adalah karena rumitnya laporan keuangan PT KAI. Hal ini karena terdapat ratusan stasiun, puluhan depo dan gudang yang seharusnya memiliki laporan keuangan yang terpisah, sehingga yang berpotensi menyebabkan masalah maupun perbedaan pendapat di kemudian hari. Hal ini ditambah lagi dengan kenyataan bahwa baru sebagian kecil proses akuntansi dilaksanakan dengan komputer. Sebenarnya, sistem akuntansi PT KAI cukup modern untuk penyusunan laporan keuangan dan informasi manajemen. Namun karena kedua hal tersebut di atas, maka sistem akuntansi tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik. Beberapa hal yang diidentifikasi turut berperan dalam masalah pada laporan keuangan PT Kereta Api adalah: yang pertama, auditor internal tidak berperan aktif dalam proses audit, yang berperan hanya auditor eksternal. Yang kedua, komite audit tidak ikut dalam proses penunjukan auditor sehingga tidak terlibat dalam proses audit. Yang ketiga, manajemen atau yang termasuk auditor internal tidak melaporkan kepada komite audit dan komite audit juga tidak menanyakannya. Yang terakhir, adanya ketidakyakinan manajemen akan laporan keuangan yang telah disusun, sehingga ketika komite audit mempertanyakannya, manajemen merasa tidak yakin. Yang terakhir yaitu mengenai dampak kasus.
manipulasi data dalam pelaporan keuangan PT KAI tahun 2005. Dalam laporan kinerja keuangan yang diterbitkan, perusahaan mengumumkan bahwa keuntungan sebesar 60,90 miliar rupiah telah diraih. Padahal sebenarnya perusahaan menderita kerugian sebesar 69,3 miliar rupiah. Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api telah 3 tahun tidak menagih pendapatan. Padahal berdasarkan standar akuntansi keuangan, perusahaan tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi selama tahun 2005. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar rupiah yang diketahui pada saat dilakukan investasinya tahun 2002. Diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Thank you for attention. Bila ada pertanyaan, silahkan mengelis di grup WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.